Hai, kalian tahu nggak apa itu kecelakaan kerja dan P3K? Sebelum mengulas lebih dalam terkait dengan kecelakaan kerja dan pelaksanaan P3K, tentunya kita akan mengetahui terkait dengan definisi, teori, prinsip, serta faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, sebelum mengulas lebih dalam terkait hal itu tadi, sebelumnya kita akan mengulas lebih lanjut dulu terkait dengan latar belakang kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini sering terjadi di suatu perusahaan atau terdapat di berbagai tempat. Seperti contohnya beberapa bulan yang lalu terdapat kecelakaan kerja yang menewaskan 8 orang, yaitu terkait dengan penambangan ilegal yang ada di daerah Aji Barang. Hal ini menjadi keprihatinan kita karena suatu perusahaan telah membuat suatu proyek yang dimana belum terdaftar secara resmi. Nah, untuk lebih lanjut lagi, tentunya kita akan memaparkan beberapa hal terkait dengan kecelakaan kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kecelakaan kerja dan P3K. Yang pertama, definisi kecelakaan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3, Menteri tahun 1998 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak juga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Pemerintah Departemen Tenaga Kerja RI, arti kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba atau yang tidak disangka-sangka dan tidak terjadi dengan sendirinya yang akan tetapi ada penyebabnya. Kemudian definisi P3K. P3K adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. P3K dimaksud untuk memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan. 3. P3K diberikan untuk yang pertama menyelamatkan nyawa korban, kedua meringankan penderitaan korban, ketiga mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, yang keempat mempertahankan daya tahan korban, dan yang kelima mencari pertolongan yang lebih lanjut. Oke, di sini ada 3 teori kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu teori domino. Teori ini diperkenalkan oleh H.W. Hendricks pada tahun 1931. Menurut Hendricks, 88 kecelakaan disebabkan oleh perbuatan atau tindakan tidak aman dari manusia. Sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia, yaitu 10% disebabkan kondisi yang tidak aman dan 2%-nya itu disebabkan takdir Tuhan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Bird dan Loftus. Kunci kejadian masih tetap sama seperti yang dikatakan oleh Hendricks, yaitu adanya tindakan dan kondisi tidak aman. Bird dan Loftus tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusia atau pekerja semata, melainkan lebih menyorot pada bagaimana manajemen lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Lalu teori yang ketiga yaitu teori Swiss cheese. Kecelakaan terjadi ketika terjadi kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Suatu kecelakaan dapat dibagi menjadi direct cost dan latent cost. Direct cost sangat dekat hubungannya dengan terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Kebanyakan proses investigasi lebih konsentrasi kepada penyebab langsung terjadinya suatu kecelakaan dan bagaimana mencegah penyebab langsung tersebut. Sedangkan latent
Psikos adalah suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya, di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang 1 Pasal 3 yaitu syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan P3K. Yang kedua Pasal 9 Ayat 3 kewajiban membina tenaga kerja dalam pemberian P3K. Permenakertas Nomor 3 Tahun 1982 yaitu Pasal 2 tugas pokok PPK, pelaksana P3K dan pendidikan petugas P3K. Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Prinsip-prinsip dasar keselamatan kerja dan P3K. Adapun beberapa prinsip terkait dengan keselamatan kerja sebagai berikut yaitu 1. Pedoman tindakan. Prinsip ini mengutamakan istilah patut sebagai suatu pedoman. P. Penolong mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U. Usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib. T. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Yang kedua yaitu ciri-ciri gangguan. Ciri-ciri gangguan tergolong menjadi beberapa yaitu A. Gangguan umum. Gangguan umum terjadi seperti gangguan pernapasan, gangguan kesadaran, dan gangguan peredaran darah. B. Gangguan lokal, yaitu seperti berikut gangguan lokal terkait dengan keselamatan kerja dan P3K, yaitu peredaran darah atau luka yang disebabkan karena adanya darah terputus atau robek. Yang kedua, patah tulang yang disebabkan karena adanya benturan atau pukulan. Yang ketiga, luka bakar yang disebabkan karena panas kering, kontak dengan aliran listrik, gesekan dari roda yang berputar, asam dan basa yang kuat, serta panas dan basah. Yang ketiga, kesiapan fasilitas pertolongan. Adapun beberapa perencanaan dalam proses kesiapan fasilitas pertolongan pada keselamatan kerja sebagai berikut. Personil terkait dengan jumlah personel, seleksi personal, training personal, dan tanggung jawab. Buku petunjuk atau buku pedoman P3K, kotak P3K, dan kotak khusus dokter. Ruang P3K, alat angkut dan transportasi, alat perlindungan, dan peralatan darurat. Sebab kecelakaan kerja, adapun beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, ada faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Yang ketiga, faktor sumber bahaya, yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, pelatihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. Yang keempat, ada faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Klasifikasi kecelakaan kerja. Yang pertama, cedera fatal atau fatality adalah kematian yang disebabkan oleh cedera atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja atau lost time injury adalah suatu kejadian yang menyebabkan kematian, cacat permanen, atau kehilangan hari kerja selama 1 hari kerja atau lebih. Yang ketiga, ada cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja atau lost time day adalah semua jadwal masuk kerja yang mana karyawan tidak bisa masuk kerja karena cedera, tapi tidak termasuk hari saat terjadi kecelakaan. Yang keempat, ada tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas atau restricted duty adalah jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya dan ditempatkan pada pekerjaan lain sementara atau yang sudah dimodifikasi.
Pekerjaan alternatif termasuk perubahan lingkungan kerja pola atau jadwal kerja. Yang kelima ada cedera dirawat di rumah sakit atau medical treatment injury. Kecelakaan kerja ini tidak termasuk cedera hilang waktu kerja, tetapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter, perawat, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan. Yang terakhir ada cedera ringan atau first aid injury. Adalah cedera ringan akibat kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan setempat. Contoh luka lecet, mata kemasukan debu, dan lain-lain. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu yang pertama, penolongan pengamanan diri sendiri atau memastikan penolong telah aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban atau evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tanda tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, usahakan menghubungi tim medis. Yang kelima, tindakan P3K. Jenis-jenis kecelakaan kerja. Yang pertama, luka bakar. Yang kedua, luka tergores. Yang ketiga, kecelakaan karena gas. Yang keempat, kebakaran. Yang kelima, terpeleset. Luka bakar akibat terkena uap panas atau api. Pertama, disebabkan oleh panas yang kering, misalnya pan yang panas, oven, dan sebagainya. Sedangkan scald disebabkan oleh panas yang basah, misalnya air panas dan uap panas. Keduanya bisa menimbulkan akibat yang serius dan rasa sakit. Yang kedua, luka tergores atau terpotong benda tajam. Menjalankan dan mengikuti aturan yang diarahkan bagi keselamatan bersama adalah tugas semua orang. Dengan demikian, kecelakaan bisa dihindari atau paling tidak ditekankan semisal mungkin agar waktu pun dan jam kerja tidak terganggu. Yang ketiga, kecelakaan karena gas yang dipergunakan sebagai bahan bakar adalah gas LPG, yaitu gas buatan yang tidak berwarna, tetapi diberi ban yang spesifik sehingga mudah dikenal bila terjadi kebocoran. Ledakan gas terjadi apabila ada gas terkumpul dalam suatu ruangan, tidak terbakar dan tidak tiba-tiba ada panas yang mempengaruhi ruangan tersebut. Yang keempat, kebakaran di dapur rentan terjadi karena sikap manusia itu sendiri. Di samping pengawasan yang kurang terhadap penggunaan peralatan atau barang yang dapat menimbulkan api, misalnya alat pemanasan, peralatan listrik, puntung rokok, dan ledakan gas. Yang berikut, terpeleset atau jatuh dapat menimbulkan sesuatu yang fatal. Misalnya, jika kepala atau bagian badan yang tidak terbentur sesuai. Berikut contoh kecelakaan kerja di bidang kuliner. Gimana nih? Apakah kalian sudah paham terkait dengan kecelakaan kerja dan pelaksanaan P3K, terutama di dalam bidang tata boga? Ya, semoga penyampaian presentasi tadi dari kami dapat bermanfaat dan tentu menambah wawasan buat kalian. Terima kasih.